Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan melanjutkan tentang bacaan ebook pemrograman web bab 3 tentang The Art of Styling Modern CSS Layout. 1. Debug model mekanik. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar reka raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi yang paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan setiap elemen seperti sebuah properti rumah. Di tengah ada context area, yaitu rumah itu sendiri. Tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu ditetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemen bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruang transparan yang memisah konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks bisa menempel sesek ke pinggir. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding. Padding bersifat internal, ia menambah ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Pengguna padding yang bijak adalah kunci desain termuka elegan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, halaman dalam, margin, lingkungan luar, dan ia adalah salah satu bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis seperti solid, dashed, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian-bagian artikel dalam desain modern. Border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan riset global. Di baris pertama kode mereka dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif, sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran beda fisik. Tanpa ini, membuat layout responsif yang presisi hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengurangi nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kotak ini diatur dengan benar agar fondasinya kokoh. Yang kedua, CSS spesifikasi dan the case. Seni memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpan dan merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali, padahal kodenya sudah benar? Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarki yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang. Jika ada konflik gaya atau kata cascade, berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun, sebelum melihat urutan penulisan browser, melihat bobot kekuatan dari sektor yang digunakan yang disebut specificity. Ini merupakan sistem skor yang menentukan berapa spesifikasi target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifikasi ini sering digunakan dalam urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D. Di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1, P, dan div yang hanya bernilai 1 poin, 001. Di tingkat selanjutnya adalah class collector seperti btn, card, attribute selector, dan post class yang bernilai 10 poin. Jauh di atasnya ada ID sektor seperti header, main yang memiliki kekuatan setara 100 poin.
Yang paling kuat sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tahanan inline style. Langsung dari bernilai 1000 poin, browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing. Dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer ingin menggunakan ID collector. Ada satu senjata pamungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa. Important menambahkan important di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifikasi normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, menggunakan important dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan important lain dengan spesifikasi yang lebih tinggi yang memicu lingkaran setan pada nuklir dalam kodemu. Gunakanlah important hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya saat harus menimpa gaya bawaan dari library, pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakan untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifisitas, kita juga harus memahami konsep inheritance, pewarisan. Sebagai properti CSS terutama yang berhubungan dengan teks, seperti color, font, family, line, height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun properti yang berhubungan dengan kotak, seperti width, margin, border, padding, umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu kamu memaksa pewarisan dengan nilai inherit. Kesimpulannya, spesifisitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuannya adalah menjaga karva spesifitas serendah dan sedatar mungkin. Hindari membuat selektor yang selalu bersarang seperti header, nav, list, item, Karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kode bergantung pada suatu HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modulur dan independen sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain sekitarnya. 3. Flagbox System, penguasa satu dimensi. Sebuah tahun 2009 membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan properti float dan table yang sebenarnya tidak didesain oleh layout aplikasi. Flagbox Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat dan menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris horizontal atau satu kolom vertikal. Tanpa tidak keduanya secara bersamaan, konsep inti Flagbox adalah adanya flag container induk dan flag item anak dengan hanya memberikan display flag pada kontainer. Anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini adalah seorang instruktur yang yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flagbox adalah memahami dua sumbu main axis dan cross axis secara default. Main axis berjalan horizontal kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis, misalnya menaruh item di tengah atau menyebarkan ke ujung kiri dan kanan. Sementara itu, properti elect item digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis, misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada di tempat tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu di flag direction column. Saat ini terjadi, main axis berubah menjadi vertikal, sehingga justify content dan tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Salah satu kemenangan terbesar Flagbox adalah kemampuan melakukan vertical contouring dengan mudah. Sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS selama bertahun-tahun. Cukup dengan 3 baris kode: display flags, default content, center alike item, dan center. Kamu bisa mendapatkan elemen yang apapun tepat di tengah-tengah induknya. Tidak peduli dengan berapa ukuran elemen tersebut, ini mengakhiri era penggunaan trik aneh
seperti position absolute dengan transportasi negatif, atau penggunaan tabel semu flagbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan property order, yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan dari HP memungkinkan berbeda dengan desktop. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, flagbox tetap menjadi alat yang paling penting. Flagbox tetap menjadi alat yang paling esensial di sabuk perkakas front-end developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja flag wrap untuk mengenangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, flagbox adalah tentang distribusi ruang penyelenggaraan, alignment. Jika kamu ingin menata benda dalam satu garis lurus atau satu tumpukan, flagbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Keempat, CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika flagbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, rows dan columns secara bersamaan. Kemungkinan kita akan membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum adanya grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor. Hanya untuk membuat layout kolom sederhana dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan di tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dari mendefinisikan track menggunakan grid template column dan grid template row. Pada elemen induk di function unit, satuan VAR mewakili bagian dari ruang kosong yang tersedia. Misalnya grid template column 1 VAR 2 VAR akan membagi kolom menjadi dua, di mana kolom kedua lebarnya 2 kali lipat kolom pertama secara otomatis dan responsif. Ini jauh lebih fleksibel daripada presentasi persen, karena VR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat untuk kita. Fitur paling arsitek adalah instruktif dari CSS Grid adalah Grid Template Area. Selain itu, grid memecahkan dengan masalah klasik jarak antar elemen dengan properti gap dulu grip gap. Di masa lalu, untuk memberikan jarak antar kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen, kecuali elemen terakhir, last child, yang sangat merepotkan dengan gap. Kita cukup menentukan jarak antar sel grip, dan browser hanya akan memberikan jarak antara item tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Grip juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih, overlap, dengan sengaja menggunakan nomor baris, line-based placement, dan Z-index, memungkinkan desain kreatif bergaya majalah atau poster yang sebelum sangat sulit dicapai web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grip dan kapan menggunakan flagbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grip untuk tata letak, untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grip tersebut, seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol keduanya. Bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. CSS Power Couple menggabungkan keduanya, memberikan counter visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima, responsive strategy, desain yang cair seperti air. Di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, lipat hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive web design adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dengan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries,
yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu seperti lebar layar. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 pixel, maka ubah susunan kolom dan vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti Virtus Desktop yang diperkecil, zoom out, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain Virtus versi desktop yang rumit dulu lalu memaksakan masuk ke layar HP yang kecil, kita mendesain untuk layar kecil terlebih dahulu secara kode. Ini berarti gaya default kita adalah untuk tampilan mobile dan kita menggunakan mid-width media queries untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memuat dan memproses kode CSS. Desktop yang berat kemungkinan ditimpa mereka hanya membuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir Processive Enhancement, mulai dari fondasi yang kuat lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoint, titik di mana layout berubah, adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula menetapkan breakpoint berdasarkan perangkat spesifik. Misalnya 375 untuk iPhone X dan 768 untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul setiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom menjadi terlalu panjang atau gambar menjadi terlalu lebar, itulah saatnya membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang, maupun yang akan dirilis di masa depan, bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju country. Media memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran p-point, bukan ukuran tempat komponen itu berada di kontainer countries. Kemungkinan sebuah komponen untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletak dan sidebar sempit dibandingkan saat diletak di area konten utama lebar tanpa perlu menulis class modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi komponen batch architecture karena membuat setiap komponen benar-benar mendolar dan cerdas secara intrinsik. Terakhir, kita harus mulai mengadopsi logika properties seperti margin angle star, dan margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca seperti dari kiri. Dengan menggunakan properti logis, layout kita otomatis membalikkan dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk model RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global. Sejak hari pertama, responsif sejatinya adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Yang keempat, integritas, keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menciptakan keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang mendalami sifat ilahiyah. Ini namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan, keseimbangan, dan nizam, keteraturan. Alam semesta diciptakan oleh ukuran-ukuran dan letak-letak presisi sebagai firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru kebetulan ilahi.
ilahi tersebut di layar digital. Menempatkan setiap elemen pada posisi proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Prinsip specificity and cascade adalah CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih anwaliyat, yaitu fikih prioritas dalam CSS. Aturan yang lebih spesifik ID mengalahkan aturan yang umum, dan aturan yang datang ke belakangan yang akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang perintah yang bersifat umum, dan ada dalil yang bersifat khusus. Yang mengkhususkan dalil umum adalah Muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan di mana yang harus diperbolehkan saat terjadinya konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakteristik Islam yang sahih lil kulli zaman wa makan. Cocok untuk setiap waktu dan tempat. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariah yang ditetapkan dan tidak berubah konten. Sedangkan CSS ibarat fikih muamalah yang fleksibel dan adaptif terhadap konten tampilan wajah. Islam memberikan ruang ruksha, keringanan bagi musafir yang sakit, kondisi darurat lainnya. Demikian pula dengan desain web yang responsif. Beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna, kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP lemah sebagai Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana taqabbal. Terakhir, filosofi di balik flexboard dan grid adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, yang merupakan definisi dari keadilan. Lawan daripada adil adalah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jika kita menggunakan tabel layout seperti praktik kuno untuk membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainer, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan crop axis adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak, benar, dan jelas. Minimalisir kesalahan bagi siapapun yang melihatnya. Ketujuh, kesimpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di baliknya tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektur yang harus kamu pegang teguh. Pertama, adat kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang yang mengatakan heading dan margin adalah resep untuk memberantakan resep global. Box sizing border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. 2. Spesifikasi adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan spesifikasi. Kita memahami bahwa menggunakan ID style adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjadikan grafik supaya kita tetap datar dengan mengandalkan kelas. Ketiga, flagbox untuk garis dan grid waring. Logika di atas angka ajaib, kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 37px yang penuh sebagai gantinya. Kita
kita menggunakan unit relatif fungsi calc dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal menguasai visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar tentang cara mengelola CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terstruktur. Sekian dari saya, yaitu membaca buku pemrograman web bab 3. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.